Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan malam, Ibu Dr. Meti Mustika Sari, Eskom MSC. Pada video ini, saya Hans Evan Tatipata akan mempresentasikan perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS terstruktur secara konseptual. Topik ini saya angkat karena rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki proses kerja yang kompleks dan melibatkan banyak unit. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, proses pelayanan akan berpotensi menjadi lambat dan tidak efisien dan rawan kesalahan pengolahan data. Melalui perancangan konseptual SMRS ini, saya ingin menunjukkan bagaimana sebuah sistem dapat dirancang secara terstruktur untuk mengintegrasikan data antar unit, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Selanjutnya, saya akan masuk pembahasan latar belakang perancangan sistem. Pada bagian latar belakang, rancangan sistem ini didasari oleh peran penting teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki proses kerja yang kompleks dan melibatkan banyak unit seperti pendaftaran, pelayanan medis, farmasi, dan keuangan. Setiap unit tersebut saling berkaitan dan menghasilkan data yang harus dikelola secara akurat dan terintegrasi. Namun pada kenyataannya masih banyak rumah sakit yang menggunakan sistem pengolahan data secara manual. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti pencatatan data pasien yang berulang, sulitnya penelusuran rekam medis, lamanya proses pelayanan, serta potensi kesalahan dalam perhitungan biaya layanan yang disebabkan oleh human error. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS yang terintegrasi secara konseptual. Perancangan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengotomatisasi alur kerja, mengintegrasikan data antar unit layanan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rumah sakit. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat identifikasi beberapa permasalahan utama pada sistem yang sedang berjalan. Permasalahan pertama adalah terjadinya redundasi data, yaitu pencatatan data pasien yang dilakukan berulang setiap unit layanan seperti pendaftaran, poliklinik, dan apotek, sehingga data tidak terpusat dan sulit untuk dikelola secara konsisten. Yang kedua, berkaitan dengan keamanan dan ketersediaan rekam medis. Pengolahan rekam medis yang masih berbasis dokumen fisik menyebabkan riwayat kesehatan pasien sulit ditelusuri dengan cepat, serta berisiko rusak atau hilang dokumen tersebut. Yang ketiga adalah rendahnya efisiensi waktu pelayanan. Proses administrasi yang masih manual menyebabkan terjadinya penumpukan antrean pasien, mulai dari tahap pendaftaran hingga pengambilan obat sampai pembayaran. Dan terakhir adalah inakurasi pada aspek keuangan. Ketiadaan integrasi antara unit pelayanan dan sistem pembayaran di kasir menimbulkan potensi kesalahan perhitungan biaya, tindakan medis, dan obat yang dapat menyebabkan kebocoran pendapatan rumah sakit. Berdasarkan analisis-analisis di atas dari masalah, maka saya membuat fishbone diagram akar permasalahan pelayanan rumah sakit disebabkan oleh faktor manusia, proses, metode kerja, teknologi, data, dan keuangan. Ketiadaan sistem informasi terintegrasi menjadi penyebab utama terjadi redundansi data, keterlambatan pelayanan, dan ketidakakuratan penagihan. Sebenarnya ada 6 masalah dari keuangan, data, teknologi, people atau sumber daya manusia, prosesnya, dan metode. Dan ini rincian-rincian dari akar masalah fishbone diagramnya. Permasalahan yang terjadi melibatkan berbagai pihak atau stakeholder mulai dari tenaga medis, petugas administrasi, manajemen rumah sakit, hingga pasien sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, perancangan sistem dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing aktor agar sistem diusulkan dapat diterima dan bisa digunakan secara optimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam perancangan ini adalah
Bagaimana merancang analisis sistem dan desain konseptual sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi, sehingga mampu mengatasi permasalahan redundansi data, pengolahan rekam medis, antrean pelayanan, serta akurasi perhitungan tagihan pasien. Agar perancangan sistem ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka ditetapkan beberapa batasan masalah. Dari sisi ruang lingkup fungsional, sistem dirancang mencakup modul-modul utama yang saling terintegrasi. Modul tersebut meliputi modul pendaftaran untuk pengolahan data pasien dan antrean, modul pelayanan medis untuk mencakup data anamnesa, diagnosis berdasarkan ICD-10, serta tindakan medis oleh dokter. Selain itu, sistem juga mencakup modul penunjang medis untuk laboratorium dan radiologi, modul farmasi untuk yang menangani manajemen stok obat dan resep elektronik, modul kasio atau billing untuk penggabungan seluruh komponen biaya menjadi satu tagihan terintegrasi, serta modul rawat inap yang akan dibatasi manajemen ketersediaan kamar dan pencatatan kunjungan dokter. Nah, dari sisi pengguna sistem atau aktor yang terlibat itu meliputi admin yang bertanggung jawab mengelola data master seperti data dokter, jadwal, praktik, dan tarif harga. Lalu ada petugas pendaftaran, yang petugas melakukan registrasi dan pendataan pasien, dokter yang bertugas mengisi rekam medis, elektronik, dan pembuatan resep, perawat, apoteker, dan kasir. Sementara itu, dari sisi tahapan pengembangan, penelitian ini difokuskan pada tahap analisis sistem dan perancangan konseptual, yang meliputi perancangan alur data, model basis data, tanpa membahas infrastruktur jaringan secara mendalam. Adapun tujuan dilakukannya analisis dan perancangan sistem ini adalah untuk menghasilkan rancangan konseptual sistem informasi manajemen rumah sakit yang mampu mengintegrasikan data antara unit pelayanan. Selain itu, perancangan ini bertujuan untuk merancang arsitektur data yang dapat menghilangkan redundansi dan menjamin integritas data rekam medis pasien, menyediakan model alur kerja sistem yang lebih efisien untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi waktu tunggu antrian, serta merancang mekanisme validasi otomatis antara tindakan medis, pengambilan obat, dan tagihan guna mencegah terjadinya kebocoran pendapatan rumah sakit. Lalu ada manfaat penelitian bagi rumah sakit meningkatkan efisiensi operasional, mencegah kerugian finansial, memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data yang akurat bagi pasien, mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan riwayat kesehatan yang tersimpan dengan aman. Bagi akademis, sebagai referensi dalam pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam analisis perancangan sistem informasi kesehatan. Memasuki bab 2, yaitu perancangan konseptual. Pada tahap ini dilakukan perancangan untuk memberikan gambaran umum mengenai bagaimana sistem akan dibangun sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Perancangan konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan konsep sistem secara menyeluruh, khususnya dalam permasalahan redundansi data, pengolahan rekam medis, antrean pelayanan, serta integrasi keuangan. Fokus perancangan meliputi perancangan alur, proses bisnis, arsitektur, dan pemodelan data tanpa membahas aspek teknis implementasi yang mendalam. Rancangan alur proses bisnis. Alur proses bisnis pada sistem usulan dirancang dalam alur kerja yang terintegrasi dan terpusat, sehingga seluruh unit layanan saling terhubung dalam satu siklus data yang sama. Proses dimulai dari registrasi pusat, di mana pasien melakukan pendaftaran di bagian front office, data pasien, identitasnya diinput satu kali, dan menghasilkan nomor rekam medis yang berlaku seumur hidup. Selanjutnya, sistem secara otomatis menempatkan pasien ke dalam antrian poliklinik tujuan. Tahapan berikutnya adalah pelayanan medis di ruang periksa. Dokter mengakses data pasien berdasarkan antrian, kemudian menginput data anamnesa, diagnosis penyakit sesuai standar, serta tindakan medis yang diberikan. Apabila pasien membutuhkan obat, maka dokter akan membuat resep secara elektronik yang akan diterima oleh bagian farmasi
tanpa menggunakan dokumen kertas. Pada tahap proses farmasi, penunjang medis, apoteker menerima resep digital dan memvalidasi ketersediaan stok, lalu meracik obat, dan memverifikasi penyerahan obat kepada pasien. Stok obat akan berkurang otomatis dan tercatat secara real-time. Dan tahap terakhir adalah proses billing dan pembayaran. Seluruh komponen biaya, mulai pendaftaran tindakan medis, obat, dan pemeriksaan penunjang dikalkulasi secara otomatis oleh sistem menjadi satu tagihan yang terintegrasi. Kasir kemudian melakukan proses pembayaran dan data transaksi statusnya akan berubah menjadi lunas. Kemudian arsitektur sistem, dari sisi arsitektur dirancang menggunakan arsitektur berbasis web dengan model client server. Pemilihan arsitektur ini didasarkan pada kebutuhan akses sistem yang fleksibel dan sentralisasi data. Pada sisi server atau backend, sistem berfungsi menyimpan basis data terpusat dan menjalankan logika bisnis aplikasi. Server melayani permintaan data dari berbagai unit layanan seperti poliklinik, farmasi, dan kasir. Sementara pada sisi klien atau front-end, pengguna dapat mengakses sistem melalui web browser menggunakan perangkat desktop untuk admin dan kasir, serta tablet untuk dokter saat melakukan visit, dan dengan pendekatan ini, sistem dapat digunakan tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus di setiap perangkat. Selain itu, pembatasan hak akses berbasis peran pengguna diterapkan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data medis pasien. Pada bagian perancangan model data dijelaskan secara konseptual. Perancangan model data ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan redundansi data dan memastikan integrasi data antar unit pelayanan di rumah sakit. Model data yang digunakan adalah model data relasional, di mana data disusun dalam bentuk entitas yang saling berhubungan. Entitas-entitas utama yang membentuk sistem antara lain meliputi entitas pasien yang menyimpan data identitas pribadi seperti nama, NIK, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Lalu ada entitas dokter yang menyimpan data tenaga medisnya, poliklinik, rekam medis, yang berfungsi sebagai entitas transaksi utama untuk mencatat riwayat kunjungan pasien dan terhubung dengan entitas tindakan medis yang lain-lain. Kemudian ada obat, resep, dan tagihan. Lalu ada hubungan antar entitas atau relationship antar entitasnya. Hubungan antar entitas ini dirancang untuk menjamin integritas, referensial, keterkaitan proses bisnis, serta integrasi data lintas unit pelayanan sebagai berikut. Pasien ke entitas rekam medis one-to-many. Satu pasien dapat memiliki banyak rekam medis karena dapat melakukan kunjungan berulang ke rumah sakit, namun satu rekam medis hanya bisa dengan satu pasien tertentu. Kemudian entitas dokter dan rekam medis, satu dokter dapat menangani banyak rekam medis pasien, sedangkan rekam medis dicatat hanya oleh satu dokter untuk yang melakukan pemeriksaan. Poliklinik rekam medis one to many, rekam medis ke tindakan one to many, rekam medis ke resep one to many juga, obat ke resep one to many, dan rekam medis ke tagihan one to one. Model data konseptual ini menjadi dasar dalam penyusunan Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan keterkaitan antara data secara terintegrasi dalam sistem. Berikut saya sudah buatkan diagramnya atau UML yang memiliki garis antara relasi one to one, one to many, one to many, one to many, one to many berdasarkan Foreign key-nya masing-masing. Kemudian ada EAM atau Entity Activity Matrix yang memastikan keterkaitan antara aktivitas bisnis dan dengan entitas data yang digunakan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Maka disusun EAM ini. Matriks ini berfungsi sebagai alat analisis untuk memetakan interaksi antara proses sistem dan data yang dikelola sehingga dapat meminimalkan redundansi dan menjamin integrasi antar modul.
Berikut adalah tabelnya dari aktivitas dan entitas-entitasnya. Seperti contohnya untuk registrasi pasien bisa di-create, namun untuk poliklinik hanya bisa di-read, jadi tidak bisa membuat poliklinik baru. Sedangkan yang antrian poli baru dia bisa mengupdate poliklinik mana yang akan dimasukkan ke pasien seperti poliklinik kesehatan lain atau polikliniknya. Lalu berdasarkan IEM ini terlihat bahwa setiap aktivitas utama dalam SIMRS memiliki keterkaitan langsung dengan satu atau lebih entitas data. Tes pasien dan rekam medis memiliki keterlibatan paling dominan karena menjadi pusat integrasi data layanan. Matriks ini membuktikan bahwa rancangan sistem telah minimalkan redundansi data dan mendukung alur layanan terintegrasi dari pendaftaran hingga pembayaran. Kemudian perancangan interaksi pengguna atau use case. Pada bagian ini dijelaskan perancangan interaksi antara pengguna dan sistem melalui use case. Use case digunakan untuk memetakan fungsi utama berdasarkan peran masing-masing aktor. Aktor admin memiliki akses penuh terhadap pengolahan data master, meliputi dokter, poliklinik, serta tarif layanan, yang menjadi dasar operasional sistem. Aktor petugas pendaftaran berintegrasi dengan sistem melalui use case, registrasi pasien, dan pengolahan antrian yang berfungsi untuk mencatat data pasien dan mengatur alur pelayanan sejak awal. Aktor dokter berproses dalam berperan dalam proses pelayanan medis dengan use case input rekam medis, input resep elektronik, serta melihat riwayat pasien sebagai dasar pengambilan keputusan medis. Aktor apoteker terhubung dengan use case validasi resep dan pengolahan stok obat sehingga proses farmasi dapat berjalan akurat dan terintegrasi dengan pelayanan medis. Dan terakhir, aktor kasir berinteraksi dengan sistem melalui use case perhitungan tagihan dan proses pembayaran yang menggabungkan seluruh biaya layanan menjadi satu tagihan yang terintegrasi. Berdasarkan perancangan konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari alur proses bisnis, arsitektur sistem, model data, hingga interaksi pengguna, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit ini yang dirancang mampu menjawab kebutuhan utama dalam pengolahan layanan rumah sakit secara terintegrasi. Perancangan SIMRS ini secara konseptual mampu mengatasi permasalahan yang umum jadi pada sistem manual seperti redundansi data, keterlambatan pelayanan, kesulitan pengelolaan rekam medis, serta potensi kesalahan dalam perhitungan tagihan. Penerapan pencatatan data pasien terpusat, rekam medis elektronik, dan resep elektronik bukti mendukung efisiensi serta konsistensi data antar unit layanan. Integrasi antara modul pendaftaran, pelayanan medis, farmasi, penunjang, dan kasir menciptakan alur pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terkontrol. Selain itu, penggunaan arsitektur sistem berbasis web dan model client server, serta perancangan basis data relasional memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil perancangan konseptual dapat dijadikan sebagai blueprint awal dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas operasional di masa mendatang. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dari saya mengucapkan kata yang ambigu ataupun kesalahan lainnya. Izin saya tutup presentasi ini. Selamat pagi, siang, malam. Terima kasih.